Oke, kita balik lagi ke topik bro. Siap. Ya, topiknya temanya tentang kolaborasi antar disiplin ilmu. Tadi kisi-kisinya sebetulnya kita udah kasih. Ya. Siapa pembicaranya ya. Kita panggilin aja. Nanti Siap. para pembicara bisa mengisi bangku yang sudah ada namanya di situ. Yang pertama, nah ini kisinya nih. Dia ini pernah berkuliah bersama untuk program magister di Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman arsiteknya udah more than 2 decades, lebih dari 2 dekade, ya kan? Sebagai arsitek sampai dengan punya biro konsultan tersendiri di Manokwari. Sekarang dia menjadi ketua IAI Papua Barat terpilih 2024. Please, Bapak Suwardi, Sarjana Teknik Magister Arsitektur. Ya. Aduh, ini Prof. Asep bangga nih. Alumninya langsung jadi ketua. Ini yang kedua ini pendidikan juga sama bro. Satu kampung halaman namanya Eke di Bandung. Waduh. Ya kan? Dia meraih gelar sarjananya di program studi arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan. Gelar magisternya di ITB. Mantap, Ya kan? komplit. Pengalamannya sama, lebih dari 2 dekade sebagai arsitek, pernah tergabung di berbagai konsultan arsitek Bandung, Jakarta, dan sekarang mendedikasikan untuk di Papua Barat Daya. Kemudian hingga menjadi pimpinan perusahaan nih di Kartes Trimedia di Sorong. Sekarang menjadi wakil ketua Inkindo Papua Barat. Nah, kita panggilkan Bapak Robert Arnold Sitorus, arsitek, magister teknik. Ya bro. Kang, Akang Robert Damang. Dah, masih jawabannya Damang. Mantap. Jadi Abang Akang ya. Oke, berikutnya. Ini dia mendapatkan gelar pendidikan sarjananya di Universitas Merdeka Malang. Kemudian gelar magisternya di Universitas Brawijaya. Banyak tergabung ke dalam berbagai kegiatan penelitian hingga pengabdian masyarakat. Nah, ini penting nih. Jadi tahu apa yang dibutuhkan, ya kan? Dan sekarang juga seorang akademisi di Universitas Negeri Papua pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Please welcome Bapak Indra Birawa Putra, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Mantap. Dua arsitek ini tentunya ada bapaknya. Wah. Nah, ada bapaknya nih. Bapaknya ini meraih gelar sarjana di Institut Teknologi Indonesia. Kemudian gelar magisternya di Universitas sama nih, Katolik Parahyangan di Bandung. Waduh. Akang juga. Akang lagi. Nah, pengalamannya nih, ini pengalamannya pernah bergabung di konsulan arsitek untuk proyek-proyek dari mulai proyek di Singapura sampai di Middle East, Timur Tengah bro. Mantap. Nah, lu belum pernah Timur Tengah kan? Ini bukan kaleng lagi bro, drum. Drum. Dan saat ini dia juga ketua dari Yayasan Kesejahteraan Arsitek Indonesia dan jabatan saat ini sebagai Wakil Ketua Umum IAI Nasional. Please welcome Akang Sandi Sihotan, Sarjana Teknik, Magister Teknik Arsitektur. Oke, berikutnya nih, tentunya kita bicara antar disiplin ilmu, ya kan? Semuanya masuk ke dalam payung regulasi pemerintahan, Betul. ya kan? Nah, telah hadir pada kesempatan hari ini yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Aplin Dominantres, sarjana yang kami hormati sebagai perwakilan dari Kepala Bidang Provinsi Bapeda Papua Barat. Silakan Ibu. Waduh. Bapeda perencanaan bro. Saya bantu. Monggo Bu. Pelan-pelan ya. Kita bisa mulai diskusinya ya. Nah, kita kembali ke sedikit monolog mengenai kolaborasi antar disiplin ilmu ini, di mana hal ini sangat krusial nih dalam perencanaan kota yang berkelanjutan. Nah, sebetulnya kan ini peran arsitek ini dalam bekerja sama dengan profesional lain tuh harus memastikan Bapak Ibu semua bahwa terutama hal ini di Papua Barat ya, yang tidak hanya estetis tapi juga desain-desainnya dan pengembangannya harus fungsional dan berintegritas, ya kan? Mungkin saya mau lihat dari payung besar dulu, Om Kekeng. Bagaimana
melihat kondisi para arsitek sekarang dalam pembangunan yang berintegritas ya dengan disiplin, antar disiplin ilmu ini secara luas dulu, secara nasional. Mungkin Kang Sandi bisa mulai nih kasih gambarannya. Kondisinya sekarang pasti begini, kalau dari nasional pasti kita berangkat dari perangkat keprofesian yang sekarang udah kita miliki ya, udah ada undang-undang dan peraturan, artinya kita perlu refer ke situ, khususnya ke PP 15 yang sudah menjabarkan apa saja yang diwajibkan, apa hak dan kewajiban dari praktisi gitu ya. Dan salah satunya adalah kedalaman informasi, semua salah satu elemennya di dalam adalah gambar dokumen konstruksi misalnya. Di situ sudah sebenarnya disebut kedalaman informasi untuk fase konstruksi gitu. Kalau sudah kedalaman informasi untuk fase konstruksi dan ditulis di PP, artinya untuk melakukan multidisciplinary coordination itu adalah sebuah kewajiban gitu. Nah, varian kondisi keprofesian di Indonesia, karena Indonesia ini luas pasti ya. Nah, varian kondisinya pastinya sangat beragam. Untuk kota-kota besar mungkin sudah lama berjalan gitu. Tapi di daerah juga sekarang di provinsi-provinsi sudah semakin, artinya sudah tidak hampir, ya, artinya kalau bisa saya bilang sih sebenarnya sudah makin mengejar di kota-kota besar gitu, karena teknologi juga sebenarnya sudah menyebar kemana-mana. Nah, artinya perkembangan ke sini menuntut arsitek sebenarnya untuk semakin tanggap dan semakin memahami, semakin terbiasa dengan tuntutan untuk melakukan multidisciplinary approach gitu. Mungkin itu dulu awalnya. Tadi pengimplementasiannya antar disiplin ilmu ini para praktisi gitu ya di Papua Barat Daya, di Papua Barat, ini gimana nih? Sok, mangga silakan. Siapa yang mau ngasih ini dulu? Ini punten Kang Indra, ini dari pengalaman kami ya. Kebetulan kami itu lagi di proyek kawasan gitu ya. Nah, jadi di kawasan itu memang banyak multidisiplin. Artinya ada road engineer, ada arsitek, ada urban designer gitu ya. Ada urban designer, ada landscaper. Dan kadang kolaborasi kami itu bisa sampai apa ya, kalau dibilang sangat dinamis gitu ya. Contoh case landscaper kepengennya pohonnya yang seperti ini gitu ya. Gini. Tapi si urban designernya bilang jalur hijau Anda cuma semeter. You kalau tanam terumbu besi gitu kan gimana? Nah, itu menarik ya, karena gini. Kita kadang arsitek itu hanya punya one point of view gitu. Nah, ketika berkolaborasi gitu saya mendapatkan perspektif yang lebih luas. Ya, to be honest, desain saya lebih applicable gitu. Karena yang di studio kan ya kita cuma by teori. Nah, ketika kita join langsung, vegetasi yang ada di kota Anda itu seperti apa, karakternya seperti apa, desainlah seperti itu. Jangan mendesain di karakter-karakter di daerah yang subtropis. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang menarik yang saya bilang gini, arsitek itu enggak dalam ya, dia kayak bawang berlapis-lapis-lapis, enggak punya inti gitu. Tapi dia kumpulan dari beberapa multidisiplin yang membentuk dirinya gitu. Jadi dia memang harus berkolaborasi. Mungkin itu dari pengalaman saya, Kak Indra. Nah, Ketua Papua Barat nanti mesti bicara program langsung apa? Baik, memang kalau saya ya dari sisi sebuah profesi arsitek itu kan memang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi ketika kita mau mendesain sebuah mall begitu, berarti kan di situ ada sisi orang bisnis yang harus berkecimpung, Pak Keng. Artinya tidak hanya sekedar tampilan, tapi nanti dari sisi penjualan tidak sesuai begitu. Jadi memang yang dikatakan oleh saudara tua saya tadi, bahwasanya berlapis-lapis tadi, prinsipnya memang ketika kita mendesain kita tidak bisa
jauh dari disiplin ilmu yang lain ya, dari sisi kelistrikan, ME-nya, dari sisi struktur, bahkan dari landscape tadi. Ya, dari berbagai macam disiplin tadi, itulah yang membentuk sebuah lingkungan binaan kalau menurut saya. Mungkin itu. Ya. Ini kolaborasi sana peraturan, tapi yang dari kolaborasi ini pasti kan ada sesuatu yang akan ditransfer. Nah, karena ini bicaranya arsitektur, bicaranya IAI, kebetulan Pak Ketumnya ada di sini, PLT Ketum. Pak, ini gimana nih kolaborasi dari pusat sampai ke daerah, ke Papua Barat dan Papua Barat Daya, agar ada sinkronisasi. Ya, apa yang bisa kita lakukan agar kota di Manokwari dan di Sorong, ilmunya ini sama nih. Ya. Karena arsitektur kayak parcel, makin banyak gambarnya tuh masuk makin akan indah. Nah, kalau makin sedikit berarti kan terbatas ya variasinya. Nah, parcel yang banyak ini ada di pusat nih. Mangga Pak Wakil Kang Sandi. Sandi agar sampai ke ketua baru supaya nggak berat. Makin sore makin susah pertanyaan. Ya, kalau saya percaya gini ya, saya nggak terlalu melihat bahwa bagaimana pusat ke provinsi gitu, karena kita we live in the borderless world gitu ya. Artinya zaman analog mungkin yang di kota besar dapat informasi duluan daripada yang di provinsi gitu. Tapi sekarang udah beda ya. Udah beda gitu. Papua Barat gitu, kata kalau bilang iya Papua Barat harus refer ke Jakarta, enggak juga. Pak Robert nih dulu ini alumni TK tenaga kerja di negara tetangga juga, di Singapura juga gitu. Pengalaman dia di sana nggak perlu lewat Jakarta gitu, udah langsung dibawa ke Papua Barat tuh sebenarnya sudah bisa gitu ya. Saya sebenarnya malah prefer begini, Papua Barat temuin aja apa yang benar buat Papua Barat gitu. Karena yang di Jakarta nggak semuanya benar juga gitu. Jakarta itu dulunya mungkin awal-awalnya direncanakan benar gitu, tapi makin kesini kan dosanya makin banyak gitu. Makanya mau pindah ya Pak ya? Iya, nah waktu mau pindah juga pertanyaan tuh, pindahnya ke ngulangin dosa apa enggak gitu. Nah saya berpikir malah sebenarnya kota-kota baru sekarang yang bermunculan ini, saya sih berharap menemukan variannya sendiri, menemukan identitasnya sendiri, terus kemudian punya kalau dulu zaman dulu ada global paradox gitu. Orang waktu makin global sebenarnya harus makin memperlihatkan identitasnya gitu ya. Jadi kolaborasi pusat nasional sebenarnya kolaborasinya jangan-jangan gini, Pak Robert, Jakarta nih ngaco urusan ini, jangan diulang ya di situ ya gitu. Bikin yang baru lah lebih hebat dari Jakarta gitu. Kalau saya malah berharapnya bukan ke Jakarta, lihat Jakarta, kita belum punya di provinsi, enggak. Nah, dari pihak akademisi melihat ini bagaimana nih? Dikembalikan nih ke daerah. Jadi ada Pak Dekan juga kalau nanti mau ngasih masukan, monggo silakan. Mas Indra dulu mungkin atau Pak Dekan? Baik, terima kasih. Izin saya menjawab ya. Ya, kalau dari sisi akademisi memang selama ini kita itu ada semacam bottleneck antara apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kerja dengan kemudian apa yang kita bisa menghasilkan gitu. Nah, proses itu sebenarnya sudah dijembatani oleh pemerintah. Di tahun 2012 itu kan ada namanya Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia, di mana level output dari alumni kita itu ada pada level 7. Itu setara dengan kalau di profesional itu ahli ya gitu. Tetapi tidak segampang itu memang implementasinya, karena ada yang namanya kurikulum. Nah di situ sebenarnya konsep yang harus dimatangkan dari sisi kita adalah terkait dengan kurikulum tersebut. Nah pengalaman saya di kampus Unipa, ketika kemudian kita menyusun kurikulum untuk, mohon maaf ya, pendidikan sipil, karena kebetulan di Unipa itu belum ada arsitek. Kedepannya mungkin dalam waktu 1 tahun ke depan ini kita bisa membuka program studi arsitek, karena dari sisi tenaga dosen kita sampai sekarang sudah ada 3 orang dosen yang ber-S2 arsitek gitu. Nah bicara soal kurikulum memang di saat-saat terakhir kemarin itu kita sudah mendesain ada sebuah kurikulum yang kemudian ketika nanti output dari
pembelajaran yang dilakukan di kampus itu kemudian bisa hampir mirip dengan praktisi. Yang membedakan hanya pengalaman. Ya, yang membedakan hanya pengalaman. Artinya ketika kemudian masa tersebut lulus dan memiliki sarjana arsitek, lalu kemudian ketika dia mau berpraktek, ya paling tidak dengan mendapat masukan-masukan dari praktisi dalam menyusun sebuah pedoman kurikulum, maka outcomes dia, kita sekarang bicaranya soal outcomes dia adalah apa yang dia bisa hasilkan dari ketika kemudian dia menjadi sebuah alumni gitu. Hanya mungkin yang membedakan dengan nanti kalau kita bicara soal praktisi adalah terkait dengan pengalaman. Karena pengalaman itu tidak bisa didapatkan dalam 1-2 minggu, 1-2 bulan, bahkan dalam 1 tahun pun belum tentu kita dapat pengalaman gitu. Hanya mungkin nanti ketika mereka masuk ke dunia kerja, pengalamannya sudah mereka dapatkan dengan basic ilmu yang betul-betul ke arah praktisi gitu. Itu mungkin tanggapan sementara itu. Pak Dekan? Kalau dari saya mendukung apa yang disampaikan Pak Indra tadi. Kita dari universitas memang bertugas untuk membantu pembangunan di daerah ya. Jadi kita menunggu juga dari pemerintah daerah konsep apa yang bisa kita kembangkan di universitas. Tetapi memang kalau dari Unipa sendiri, tadi kita bicara mengenai arsitektur, tapi kita tidak punya program studinya. Nah ini memang jadi salah satu tantangan buat kita. Pak Rektor juga sudah menitipkan, bagaimana ini Unipa kenapa belum punya? Gitu. Tapi mau bikin kan Pak? Kita siap sudah. Siap. Ini sudah mulai. Sudah tadi Pak Indra sudah sampaikan sudah ada 3 tenaga ya. Jadi kita punya minimal ada harus 5 orang untuk. Malah saya mau titipkan 1 Pak, kalau berkenan. Iya itu tadi kita sebagai ketua alumni kita mau nitip 5. Oh 5. 5. Udah ada di sini semua magisternya. Nah, sudah semangat 45. Sudah ada 5 Pak Dekan. Siap. Maka digunakan ditambah 1 dari Sorong yang udah punya pengalaman banyak. Kita tunggu actionnya Pak. Tapi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kan ini rencananya akan membuat program studi baru di Unipa, rencananya arsitek. Kita pernah punya pengalaman bro ya. Kita membuat satu sayembara di salah satu universitas. Saya nggak boleh sebutin merek, nggak boleh ya? Nggak, jangan. Jangan ya? Iya. Pokoknya cuma dikasih clue aja ya. Clue-nya I ya depannya ya. Nah bingung aja. Nah intinya adalah pada saat kolaborasi sayembara arsitek ini kita mendesain kampus 50 tahun lagi dari sekarang. Sayembaranya. Harapan kita waktu itu memang yang punya inti proyeknya adalah si Fakultas Arsitek. Tapi kita menginginkan ini proyek sayembara ini kolaborasi. Ada fakultas sipil, ada planologi, ada desain gitu ya. Nah ini agak sulit nih Pak Dekan, Pak dosen gitu. Agak sulit nih waktu itu. Nah harapan kita nih semoga masalah kurikulum metode kolaborasi ini sudah bisa dimasukkan nih ke dalam mata kuliah gitu ya. Ya betul. Bener gak bro? Dulu kan lu sampai marah-marah bro. Ya kan kerja sendiri-sendiri gitu. Nah itu kadang-kadang memang kolaborasi itu egonya kuat. Jadi kadang-kadang saya mesti ini. Padahal suatu desain yang baik itu adalah saling menghargai. Ya kan, menghargai masing-masing punya ide. Bagaimana ide yang diusulkan itu menjadi satu kesatuan, nah itulah desain terbaik gitu. Betul. Ya. Jangan seperti sekarang ini diomong-omong udah jadi ya jadi repot akhirnya. Betul. Nah tapi dari akademisi juga sudah menyampaikan perencanaannya dan kondisinya, melihat kondisinya. Nah tentunya ini kan balik lagi ke pusatnya sebagai regulatory body nih. Ya kan dari pihak pemerintahan bagaimana melihat kolaborasi ini, apalagi nanti disesuaikan dengan peraturan-peraturan nih ya daerah. Penganggaran ya, bukan ya? Pencerahan. Oh bukan penganggaran setelahnya. Penganggaran juga bisa. Silakan Ibu. Baik, Shalom, selamat sore untuk kita semua. Saya memang tadi tidak memberikan CV-nya karena CV-nya terlalu banyak. Jadi saya Ibu Apilena, terakhir S2-nya di UGM Konservasi Lingkungan. Saya ya OPD-nya lompat-lompat lah. Terakhir saya di Bapeda, tugas saya keseharian adalah infrastruktur dan pengembangan wilayah. Jadi minta maaf saya SHUT tapi ada perintah arsiteknya, ada tekniknya.
Jadi mungkin saya satu tantangan ini untuk arsitek Papua Barat, karena untuk selama ini kami berjalan itu hanya pada teknik, salah satu di infrastruktur. Tetapi tantangan saya yang sekarang ini untuk berapa tahun ke depan, apalagi kami lagi menyusun RPJPD, RPJMD, dan dikolaborasi dengan RIP 3, artinya bahwa Papua cerdas, sehat, dan produktif, ini perlu peran dari arsitek. Nah, terutama saya yang belum bisa saya laksanakan terkait bidang perumahan. Nah, perumahan salah satu ini saya menginginkan kita nanti bermitra, kita berkolaborasi. Kenapa? Kita harus punya satu konsep bagaimana kita mengembangkan kawasan, tetapi kita harus melihat, kita melibatkan adik-adik dari arsitek ini. Karena arsitek ini kan jauh-jago mendesain bangunan, tetapi ya jangan lupa bahwa kami ini pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh nih, saya lihat waktu pernah saya di Jogja, itu di mall-mall, itu tata ruangnya dikasih 5%. Jadi kalau tidak ada pohon di luar, mereka menyelip tanaman-tanaman dalam pot di sudut-sudut mall. Apakah kita juga bisa di sini? Itu kemudian berikutnya pernah Provinsi Papua mengembangkan konsep rumah orang Papua. Nah, konsep ini tidak hanya kita lihat estetikanya, kita lihat dari aspek lingkungannya, topografinya. Kemudian wilayah kami di Papua ini ada khusus pegunungan, dataran, dan pantai. Sehingga saya berharap adik-adik atau sudah dibentuknya IAI, kami ini bermitra. Sehingga mari kita sama-sama punya satu konsep untuk membangun Papua Barat ini, dengan terutama kita melihat karakteristik wilayah kita. Dengan pertemuan ini anggap kita perkenalan, jadi selanjutnya kita bisa bermitra. Nanti diperkenalkan ke kami, sehingga kami di pemerintah Provinsi Papua Barat sudah ada IAI Papua Barat, sehingga ada program-program yang nanti bisa kami melibatkan IAI Papua Barat. Mungkin itu demikian. Ada clue yang menarik buat saya tadi adalah produktif ya, produktif. Ya, kalimat produktif itu adalah ekonomi berarti kan yang kita saya sudah 5 hari keliling Manokwari. Saya sudah setahun setengah di Sorong. Kota tentunya Bapeda yang berpegang peran harus memberikan karakter arahan agar kota ini menjadi menarik, menjadi pusat dari kabupaten sekitarnya untuk datang ke Manokwari, nggak ke Sorong lagi. Jadi mungkin ini Kang Indra dari teman-teman Papua, Pak Suardi yang tugasnya bagaimana para arsitek di sini berkolaborasi dengan pemerintah membangun arsitekturnya, baik itu yang budaya setempat atau yang modern dari tempat lain. Iya, benar. Nah, Bu, mungkin saya pengen nanya begini, Bu. Tadi Pak Dekan, Pak dosen bicara Unipa dalam waktu dekat akan menyiapkan salurannya arsitektur, mencetak arsitektur Papua Barat. Para asosiasi, para praktisi juga kemarin kita talk show nih beberapa hari ya. Ya. Kita talk show dengan para arsitek muda, Bu. Nah, teman-teman ini beberapa orang yang siap jadi dosen kemarin ini beberapa waktu lalu sekelas dengan kita di Magister. Terus terang, ini laporan saya kepada teman-teman nih. Kita yang di Jawa goyang bro begitu mereka masuk. Karena desainnya nggak kalah. Siap, betul. Desainnya tidak kalah. Artinya setuju Kang Sandi tadi bicara informasi ini sekarang sudah tidak analog gitu ya. Ini mungkin nggak Bu kalau tadi akademisi nanti bikin jurusan arsitek. Ya. Profesi menggawangi gitu ya dengan praktisi. Dalam pengembangan kota itu dirancang melibatkan sayembara prosesnya sehingga tadi lu bilang kota itu jadi matang perencanaannya, pengembangannya. Nah, bagaimana Bu? Baik, saya pikir jawabannya pasti memungkinkan. Pasti. Saya sebenarnya memberikan satu tantangan untuk arsitek Papua Barat. Kenapa kalau kita mendesain harus bawa dari Jakarta? Salah satu contoh, kita dalam rangka pengembangan kota kecil, ini hampir semua dari Jakarta. Kalau memang ada dari Papua Barat, ya saya pikir sudah ada di Papua Barat, pasti
mengenal karakteristik dari kita Papua Barat. Jadi kita sementara lagi pengembangan kota kecil, pasti itu sudah terinclude, itu program dari Bappenas. Dan saya lihat itu keterlibatan dari ITB, ya sebenarnya kita lihat misalnya kalau di Bappenas ada orang ITB, pasti kerjanya konsultannya pasti kasih ke ITB. Nah maksud saya ini kan sudah ada di Papua Barat. Kolaborasinya semua pasti ya entahlah dari universitas mana, tapi bergabung dalam IAI Papua Barat. Sehingga ke depan misalnya ada seperti kegiatan seperti begini bisa disupport oleh pemerintah pusat. Karena kita di IAI Papua Barat sudah secara komposisi sudah strukturnya lengkap. Wah ini Pak Wakil udah mau jawab, udah siap tuh. Iya. Kebijakannya, enggak Pak Wakil? Karena gini, sambil Pak Wakil menyiapkan, kemarin itu kita banyak ketemu arsitek muda dengan betul yang Ibu sampaikan tadi. Banyak proyek-proyek yang dikembangkan arsiteknya dari luar. Bisa. Ya tahu. Yang pertama sebenarnya ada satu hal yang sebenarnya perlu disyukuri itu di Undang-Undang Arsitek dan PP 15 itu adanya lisensi. Artinya nanti suatu saat Papua Barat punya pergub lisensi sendiri, artinya proses PBG harus dilengkapi dengan lisensi oleh praktisinya. Nah kalau lisensi kan provinsi, jadi nanti dari dari Jakarta kalau mau punya proyek di sini harus punya lisensi Papua Barat. Kalau nggak mau ngurus lisensi Papua Barat, ya ajaklah teman-teman di Papua Barat yang punya lisensi. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya mungkin ke Ibu ya. Saya mungkin share sedikit, mungkin Pak Robert juga pernah tahu loh zaman di Singapura. Ini yang saya lihat waktu ya beberapa lama kerja di Singapura. Singapura itu mendorong arsitekturnya, arsitektur hebat di Singapura itu kebanyakan diinisiasi oleh pemerintah gitu. Jadi karena mereka punya semua infrastrukturnya, punya kelengkapannya, maka punya dananya, maka dia yang kemudian menginisiasi proyek-proyek mega project yang kemudian bisa mengangkat Singapura. Jadi semua proyek besar gitu ya, riset buat Sentosa, terus Marina Bay Sands segala macam itu pasti punya kontribusi pemerintah di dalamnya. Buat kita sebenarnya bukan hal baru ya. Proyek-proyek yang diinisiasi oleh pemerintah atau bangunan-bangunan pemerintah itu punya kualitas estetik yang bagus. Sebenarnya Indonesia punya kultur, sebenarnya dulunya kita punya kultur proyek pemerintah itu punya nilai estetik di atas proyek non pemerintah. Itu zaman Soekarno. Kalau lihat bangunan-bangunan yang didesain pada zaman Soekarno, saya pernah sekali ke Gedung Pola itu. Gedung Pola itu ada foto di dalamnya ya. Jadi dulu itu kalau kita ke Singapura ke URA ya, Urban Redevelopment Authority itu ada market satu Singapura gitu. Nah foto di Gedung Pola zaman Soekarno itu ya persis URA. Fotonya Monas gitu, marketnya Monas ditaruh di situ. Skala 1 berapa terus dikritisi gitu. Terus proyek-proyek mega project zaman Soekarno itu semua ada di situ. Jadi waktu zaman Soekarno dia sudah berpikir sebenarnya perlu ada satu badan atau satu kegiatan yang memang mengkurasi proyek-proyek pemerintah yang bagus-bagus. Jadi kalau kita lihat ya, jadi mungkin juga karena Soekarno yang arsitek, jadi dia tahu gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat ke gedung MPR DPR, apa yang dilakukan di sana itu sudah sangat advance untuk zaman itu ya. Cantilever 5 meter lebih gitu dia udah bisa bikin gitu. Nah ini yang sebenarnya saya pribadi ya berharap gitu ke depan gitu ya. Kultur memiliki bangunan-bangunan pemerintah yang kualitas estetiknya di atas gitu ya, di atas bangunan-bangunan non pemerintah itu hadir kembali karena bukan hal baru yang buat kita. Sebenarnya kita sudah punya kultur itu. Kalau tadi Ibu menceritakan bahwa ada peran pemerintah sekarang, nah itu yang sebenarnya kesempatan yang perlu ditangkap oleh asosiasi gitu ya. Dengan peraturan keprofesian yang sudah ada sekarang, harapan saya sebenarnya environment berpraktek, environment bersayembara, environment berkompetisi yang kemudian punya output yang bisa dibanggakan gitu di masing-masing daerah di Indonesia. Mungkin itu deh. Jadi Pergubnya mesti keluar tuh tugasnya dari ketua terpilih nih untuk ke Ibu, Bu, Pergubnya segera supaya tidak dari Jakarta terus, Bu. Jadi dibentengi oleh license, Bu, tadi. Mungkin Ibu bisa besok langsung keluar, Bu, license. Baik Pak, saya berharap
Ini seperti tadi, kita percepat Pergub sehingga IAI ini bisa ada di Papua Barat. Kenapa tadi? Kita tadi bicara terakhir output misalnya kita bicara RPJP, kemudian kita bicara RPJM, terutama yang sekarang Indonesia Emas, kita juga nanti Papua Emas. Tetapi intervensinya bagaimana? Menurut saya sih kayak orang Papua, kita tidak serta-merta harus punya jalan yang baik. Tapi bagaimana kita sehat? Nah, kita sehat itu berarti kita punya rumah yang baik. Pada kesempatan ini kami pemerintah daerah tuh siap bermitra. Kalau kita tuh bermitra ya. Terima kasih saya dihadirkan. Ini sebenarnya saya memberikan satu tantangan. Bisa tidak arsitek Papua Barat bisa berkecimpung dengan kita di pemerintah daerah sehingga seperti tadi misalnya tahun depan kami punya satu program pembangunan rumah layak huni. Ini teman-teman arsitek ini bisa berperan. Nah, tinggal asosiasinya dengan akademisi dan lain-lain. Dan saya pikir untuk akademi ini kan kalau saya tidak mencampuri ya, saya dari birokrasi pemerintah. Yang pertama kami pemerintah Provinsi Papua Barat siap bermitra dengan IAI Papua Barat dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Kalau kami itu sudah punya Pergub pembangunan berkelanjutan, itu sudah terinclude di dalam. Ya monggo ya, kantor saya terbuka untuk bisa. Jadi saya tugasnya juga bukan hanya di provinsi, saya juga akan memperkenalkan ke kabupaten yang ada di Papua Barat.